Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast For Fun. Sebelumnya saya ingin membawakan mengenai humanity Israel dan Palestina. Nah, saya membawakan dua narasumber nih. Yang ini bernamanya Arisha Nabila dan ini namanya Husnul Khotimah. Hai. Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia, yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia secara dengan hakikat manusia. Menurut Mbak Husnul, mengenai kemanusiaan itu apa sih? Kemanusiaan itu tidak memandang suku, ras, budaya, tetapi yang terjadi di Palestina ini berbeda dengan latar belakang kemanusiaan itu sendiri di mana antara Israel yang menyerang warga Palestina. Jadi emang mengenai kemanusiaan itu benar-benar harus teliti lagi ya. Selanjutnya pindah lagi ke Mbak Arisa mengenai sejarah singkat konflik Israel dan Palestina itu awalnya seperti apa? Jadi dulunya itu tidak ada negara yang bernama Israel. Jadi semuanya satu, yaitu Palestina. Namun di Palestina itu ada dua agama, yaitu Yahudi dan Muslim, di mana Yahudi itu sangat minoritas di Palestina. Dan dulu pas zaman peperangan, kaum Yahudi itu pernah dijanjikan oleh Inggris untuk mendapatkan wilayah sebagian dari Palestina. Setelah peperangan itu terjadi, Yahudi mendapatkan wilayahnya dan memisahkan diri dari Palestina dan membuat negara sendiri, yaitu Israel. Namun negara Israel itu tidak puas akan wilayahnya dan ingin mengambil wilayah Palestina untuk dijadikan wilayahnya. Jadi sekarang terjadilah konflik karena Palestina itu tetap mempertahankan tanah kelahirannya. Si Israel itu kayak serakah gitu, pengen mengambil wilayah Palestina. Jadi emang sebenarnya tuh merasa kurang puas aja kali ya. Apa yang dia udah dapat, dia merasa kurang puas. Tapi padahal mah dia belum punya wilayahnya sendiri ya. Mungkin dari situ dia merasa, wah, lu mau bisa lebih dari ini gitu. Ya, makanya mengambil wilayahnya Palestina itu. Nah, selanjutnya balik lagi ke Mbak Husnul, kondisi di Gaza itu sekarang seperti apa sih? Kondisi di Gaza itu sangat tragis ya, tidak adanya air, terus akses pendidikan juga sudah tidak ada, dan akses bantuan kesehatan, makanan itu sangat sulit masuk ke wilayah Palestina. Gitu. Ini emang benar prihatin banget ya. Tapi emang mau gimana lagi kan, padahal negara-negara lain udah banyak membantu. Apalagi kan yang saya ketahui dari sosial media ada tuh belum lama ada yang mengirim bantuan dari dari pesawat, ya kan? Dari pesawat. Ya, terus diterjunkan langsung ke pantai kan. Ya. Nah itu kalian tahu juga kan mengenai berita itu. Nah selanjutnya di Mbak Husnul, kondisi di Gaza dan Palestina atas dampak operasi militer tentara Israel dan aksi kekerasan terhadap warga sipil di Palestina itu apa? Kondisi di Palestina itu sangat tragis ya, karena tidak adanya air, terus sekarang akses pendidikan juga sudah tidak ada karena hancurnya bangunan, dan akses bantuan kesehatan, makanan itu sangat sulit karena sangat sulit masuk ke wilayah Palestina.
Israel mulai menguasai sebagian wilayah Palestina juga gitu. Jadi emang ya apa adanya seperti itu ya Iya. di sana tuh benar-benar Sangat sulit. buat masuk makanan aja susah apalagi obat-obatan ya. Iya. Terus katanya itu ya, di Palestina itu warga Palestina banyak yang makanin makanan burung kayak gitu, terus rumput-rumput. Iya, karena saking susahnya masuk makanan itu. Kalian pernah ngeliat gak sih di daerah tempat kalian atau di daerah tempat lain kayak ngeliat Free Palestine atau apa gitu? Pernah. Iya, Tapi sering. dari orang Palestina masuk Iya benar. pernah. Itu dia bisa keluar sore itu di bagaimana? Saya pernah mengikuti kajian dan itu ada orang yang di Palestina dan itu ngomongnya benar-benar kayak orang Palestina, cuman ternyata dia itu kayak gimana ya, kan itu langsung ditangkap kan oleh pihak dari panitia. Terus untungnya di situ itu memang ada bantuan untuk Palestina, dan ternyata setelah diselidiki itu dia itu hanya oknum yang kayak gimana ya, iya atas namakan Palestina untuk kayak bantuan. Sebenarnya itu cuman kepentingan pribadinya dia doang. Mungkin dia hanya di tempat atau itu, mungkin lebih parahnya lagi di TikTok mereka nge-live seperti itu buat mengatasnamakan ya humanity, kemanusiaan gitu kan. Dia nge-live sampai berjam-jam ya kan, minta koin gitu kan. Makanya benar-benar itu dibenarkan atau tidak dia benar-benar dari Palestina atau tidak gitu. Banyak untuk kepentingan pribadi kali ya. Kalau buat kepentingan pribadi benar-benar rugi banget. Jangankan buat rugi ke orang lain, tapi dirinya sendiri rugi. Nah, terus terakhir saya ingin menanyakan ke Mbak Risha, dampak terhadap masyarakat sipil itu apa? Dampaknya jelas banyak banget dan parah banget ya. Yang pertama, akses pendidikan. Pendidikan itu kan sangat penting kan bagi penerus bangsa. Namun di sini itu akses pendidikan itu sangat-sangat sulit. Tahun kemarin aja sekolah di Palestina itu terpaksa dibubarkan karena anak-anak di Palestina itu sudah terbunuh habis dan tidak tersisa lagi siswa-siswi di sana. Ya, gedung sekolahnya juga dibom kan sama tentara Israel, jahat banget. Terus yang kedua itu akses kesehatan. Di sana cuman tinggal satu rumah sakit, yaitu rumah sakit Ashifa yang didirikan oleh Indonesia. Cuman fasilitas di sana itu masih kurang ya dari kata layak, karena di sana banyak ibu hamil, ibu melahirkan yang harus kehilangan nyawa karena kurangnya fasilitas yang ada di rumah sakit Ashifa itu. Yang ketiga ialah akses bantuan, di mana bantuan yang kita kirimkan itu di sana masih tertunda perjalanannya karena akses masuk ke sana itu harus izin ke militer Israel dan tidak semuanya diizinkan. Banyak kok yang dibuang-buang sama tentara Israel, padahal kan mubazir ya, mendingan dibagiin kayak gitu. Ini yang sebenarnya tuh kalian bisa gak sih dari konflik ini Israel selalu mengincar anak-anak yang bakal jadi penerus atau memperjuangkan negaranya. Kayaknya seperti anak kecil. Jadi mereka selalu mengincar anak-anak yang benar-benar belum waktunya untuk seperti itu gitu. Belum waktunya buat memperjuangkan tanahnya. Itulah salah satu alasan kenapa Israel tuh menyakiti anak-anak di sana, biar mereka tuh tidak
membantu gitu loh. Nanti kan kalau misal anak-anaknya udah besar, anak-anak Palestina sudah besar kan, mereka akan yang membalas ke Israel, kekejaman dari negara Israel. Makanya itu Israel tuh yang dituju tuh ke ibu hamil, terus anak-anak kecil gitu. Kesimpulan dari podcast kita ialah konflik Israel dan Palestina itu bukan tentang agama. Ini tentang kemanusiaan, di mana Israel dengan kejamnya membunuh tanpa rasa takut, dan Israel benar-benar sangat melanggar perjanjian peperangan, yaitu 1. Dilarang membunuh anak-anak kecil, 2. Dilarang membunuh wartawan, 3. Dilarang mengebom rumah sakit, 4. Dilarang mengebom wilayah peribadatan. Tetapi Israel sudah melanggar perjanjian tersebut. Dia dengan bebasnya, dengan gayanya, dengan tegasnya mengebom itu semua. Itu. Nah, mungkin sekian saja dari kelompok saya. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.